قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, ada berita yang cukup menggemparkan. Ini postingan dari akun PWILS Trenggalek. Ya. Kalau kita lihat gambar yang dicuplikan di postingan ini, ya, ini judulnya Adik Habib Bahar bin Smith dicap uli dan ditusuk di Pamulang. Coba kita baca postingannya dulu kaum muslimin ya. Ini drama manipulasi ala Bahar Smith. Nah, ini drama manipulasi apa ini ya? Sebuah kabar nan menggelegar dari Pamulang mengusik halayak ramai bak petir di siang bolong. Bahasanya kaum muslimin ya. Adik-adik Bahar Smith dikabarkan menjadi korban pencabulan dan juga penusukan. Ya. Alih-alih sontak berempati, nalar kritis kita justru diuji. Ya. Digelitik oleh trik manipulasi logika fallacy yang seolah-olah menari di balik narasi. Maklum, rekam jejak sang pendakwa herdok yang kerap kali memanggungkan skenario kejadian settingan demi provokasi telah mengukir memori kolektif. Maka benarkah ini murni tragedi ataukah sekedar babak baru dalam siasah perang licik yang kerap beliau praktekkan? Berita dari Detik Bali yang seyogyanya jernih kini terasa keruh oleh bayangan kecurigaan penangkapan YLK dan EKK dengan kecepatan kilat bak operasi senyap memunculkan pertanyaan apakah ini efektivitas aparat ataukah manajemen konflik yang lihai dalam mengarahkan opini. Detik kronologi yang terkesan disajikan begitu rapi dari teriakan pilu saudari S hingga aksi heroik Z yang berujung luka sayatan pisau terasa seperti naskah drama yang ditulis dengan cermat ya. Kita mafhum dalam kamus tokoh kontroversial sekelas Bahar Smith, pura-pura suka adalah topeng andalan. Setiap insiden, betapapun remehnya, acap kali disulap menjadi panggung megah untuk menarik atensi, memobilisasi massa, dan pada akhirnya mengukuhkan citra sebagai korban atau pahlawan tertindas. Bukankah ini ciri khas Ghazwa al-Fikr, ya, perang pemikiran modern, di mana fakta dan fiksi berbaur demi mendapatkan tujuan politik tertentu. Maka ketika narasi adik dicap uli dan ditusuk ini mengudara, ya, tak terelakkan sebuah analisa keraguan mencuat. Adakah ini sekedar rekayasa untuk memantik simpati atau bahkan untuk meredakan gelombang kritik yang mungkin tengah menghampiri sang kakak? Ingatlah dalam seni ghadab, ya, tipu daya, dan khida, ya, penyesatan, segala kemungkinan patut dipertimbangkan. Tentu kebenaran sejati hanya milik Tuhan. Namun sebagai penonton setia, ya, penonton setia drama-drama Bahar Smith, kewarasan kita dipaksa bertanya, ya, apakah ini adalah tangisan pilu yang tulus ataukah sekedar simfoni sandiwara yang diorkestrasi dengan apik? Demikian sebuah tujuan yang tersembunyi di balik tabir. Wallahu a'lam bishawab. Coba kita baca beritanya kaum muslimin ya. Ini dari halaman Detik Bali. Ya. Detik Bali. Ya, adik Habib Bahar bin Smith dicap uli dan ditusuk di Pamulang. Ini gambarnya Bahar bin Smith.
Denpasar, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 2 pria berinisial YLK dan EKK terkait dugaan kasus pengeroyokan dan pencabulan terhadap 2 bersaudara, Z laki-laki dan S perempuan di Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Kedua korban diketahui merupakan adik dari Habib Bahar bin Smith. Benar, kedua korban adik dari Habib Bahar bin Smith, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi, Selasa 17 Juni 2025, dilansir Detik News. Kejadian tersebut terjadi pada Senin 16 Juni sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat di Gang Sate, Kelurahan Pondok Benda, Pamulang. Menurut keterangan Ade Ari, peristiwa bermula saat pelaku EKK dan diduga mencapuli korban S lalu berteriak sehingga terdengar oleh Z selaku kakak dan langsung menghampirinya. Pelapor langsung mendatangi sumber suara dan melihat bahwa adik kandung pelapor yaitu saudari S sedang dicapuli oleh terlapor EKK, kata Ade Ari. Dia menjelaskan Z pun sempat berkelahi dengan pelaku EKK saat menolong S. Z pun terus mengejar pelaku hingga ke rumahnya. Z pun berupaya untuk membuka pintu rumah EKK, namun saat pintu rumah sudah terbuka, keduanya terlibat aksi saling dorong dan akhirnya EKK melukai Z dengan pisau. Terlapor memegang pisau. Ini barang buktinya. Kemudian langsung mengarahkan pisau tersebut ke bagian leher pelapor, terang Ade Ari. Namun pelapor berusaha menepis dengan tangan kanan sehingga melukai tangan pelapor. Jadi saudara Z selaku pelapor ini mengalami luka di tangan kanannya, mengalami luka robek ya. Tak lama setelah kejadian ini, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Tangerang Selatan pun berhasil menangkap YLK dan EKK di lokasi berbeda. EKK ditangkap pada Senin 16 Juni pukul 3 waktu Indonesia Barat di Jalan Arjuna Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Sedangkan YLK juga ditangkap di hari yang sama pada pukul 19 di Jalan Panti Asuhan, Kelurahan Cipinang, Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur. Kepolisian masih terus mengembangkan dan mendalami kasus ini. Dia juga memastikan kasus ini akan diusut secara tuntas. Ya, ini kaum muslimin. Ya, kalau memang ini beritanya benar, ya kita ucapkan rasa duka cita. Ya, mudah-mudahan Bahar Smith dan keluarganya diberi kesabaran. Ya. Cuma muncul pertanyaan, kemana karomah yang selama ini dikoar-koarkan oleh para klan Ba'alawi? Ya. Katanya bisa menahan matahari, bisa memadamkan api neraka, bisa terbang, bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ya kemana karomah-karomah itu? Kenapa nggak dikeluarkan? Atau ya memang ini sesuai dengan analisa postingan PWI LS Trenggalek tadi ya, bahwa ini ya pengalihan isu saja lah ya. Karena gempuran-gempuran terhadap Ba'alawi ya, masalah nasab Ba'alawi, masalah cerita-cerita khurafat Ba'alawi ini semakin gencar saja ya, sehingga Bahar Smith membuat kegaduhan supaya orang tidak lagi memperhatikan masalah nasab, masalah ya, cerita-cerita khurafat dari Ba'alawi ya, nggak bisa ya. Masalah nasab, masalah cerita-cerita khurafat tetap harus dibahas terus ya. Karena kalau nggak dibahas bahaya, Ba'alawi ini nyebarkan kesesatan ya. Kalau masalah Ba'alawi terkena musibah, terkena ya persoalan yang seperti ini ya itu urusan lain ya. Yang jelas ya tetap terus bahas masalah kesesatan yang disebarkan oleh Ba'alawi ya. Kita tunggu perkembangan berita selanjutnya kaum muslimin ya. Kita cari informasi lagi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.